Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muslim, hadis 1017, Rasulullah SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Kaidah ini adalah kaidah emas atau golden rule yang bisa kita jadikan sebagai spirit agar kita semua senantiasa memiliki inisiasi baru agar muncul kebaikan-kebaikan yang berasal dari tangan kita. Karena kata Rasul alaihissalam, beliau mengatakan, barang siapa yang membuat tradisi sunnatan hasanah, tradisi baik dalam Islam, falahu ajruhu atau falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala dari inisiasinya dan pahala dari orang yang melakukan apa yang dia inisiasi itu. Orang-orang yang ingin melegasikan, memberikan warisan kebaikan adalah orang-orang yang cerdas secara spiritual, cerdas secara rasional, karena mereka tidak ingin menjadikan kehidupannya itu pendek sesuai dengan umur yang dia miliki. Seorang muslim yang baik tentu ingin memiliki sekian banyak warisan kebaikan yang kemudian lahir dari kebaikan itu kebaikan baru. Semangat Umar misalnya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu kitab yang awalnya diinisiasi oleh Abu Bakar merupakan contoh yang nyata bagi kita semua bagaimana mereka memiliki ruhul istibaq, memiliki ruhul istibaq. Ruhul istibaq atau al-musabaqah atau semangat untuk berlomba dalam menyajikan dan melahirkan kebaikan ini adalah spirit Islam. Dan Rasulullah menjadi motivator kuat, motivator ulung agar umatnya tidak diam dan miskin inisiasi. Karena Islam sendiri sebenarnya hidup, Islam itu berkembang karena inisiasi yang dilakukan oleh para pengikutnya. Tatkala inisiasi itu hilang dan seseorang puas dengan apa yang ada dan tidak mencari apa yang belum ada, itu menjadikan umat ini mengalami stagnansi yang sangat luar biasa sehingga kemudian terkejar oleh umat lain. Bahkan bukan hanya terkejar tetapi disalib oleh umat lain yang awalnya mereka menjadi imam peradaban, menjadi imam kebudayaan, menjadi imam keadilan, menjadi imam politik, menjadi imam ekonomi, menjadi imam arsitektur. Mereka kemudian harus tertatih-tatih di belakang mereka. Bahkan
kehilangan identitasnya. Karena disebutkan bahwa orang-orang yang kalah dari sisi pertarungan biasanya mereka menjadi makmum, menjadi pengikut, menjadi peniru, menjadi modifikator, bukan lagi menjadi inisiator. Menjadi modifikator itu tentu saja tidak ori ya, tidak original. Padahal kalau kita lihat Islam itu mengarahkan, kemudian memberi pelajaran bagi setiap pengikutnya agar memiliki inisiasi. Maka kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Artinya sang Nabi mulia itu membuka wawasan, membuka cakrawala agar kita sebagai umatnya itu memiliki pikiran-pikiran jernih, pikiran-pikiran brilian, agar kita tidak mati langkah dan kita tidak kalah dari umat lain. Kita lihat bagaimana misalnya di awal-awal Islam kita menjadi imam peradaban, bahkan kita lihat bagaimana kekuasaan Islam waktu itu menjadi membentang dari benua Asia, kemudian Afrika, kemudian sampai di benua Eropa, ya, sampai di Spanyol waktu itu, sebagai gambaran bahwa mereka memiliki inisiasi. Dan orang-orang Barat saat itu berguru pada kita dengan adanya Baitul Hikmah yang di Irak waktu itu, kemudian ada Al-Azhar, kemudian ada Zaituna, kemudian ada di Spanyol juga ada tempat intellectual circle ya, yang menjadikan Barat harus berguru pada bangsa ini, bangsa Muslim pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Briffaul dalam bukunya The Making of Humanity menggambarkan bagaimana orang-orang Barat itu berhutang budi, berhutang intelektual, berhutang kemajuan pada negara-negara Islam atau pada kaum muslimin yang waktu itu membentangkan sayap, bukan hanya sayap kekuasaan tetapi juga sayap peradaban, sayap kemajuan, sayap keilmuan yang diadopsi oleh orang Barat. Kita tahu misalnya apa buku The Canon Al-Qanon fit Tibb yang ditulis oleh Ibnu Sina waktu itu menjadi rujukan ilmu kedokteran di Barat, yang karena inisiasi Ibnu Sina untuk menulis buku yang kemudian menjadi reference, menjadi rujukan itu selama dikatakan 6 abad di Barat sebagai karya monumental pada saat itu. Atau kita lihat bagaimana Ibnu Khaldun menulis sebuah buku sosiologi yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Al-Muqaddimah ya, yang luar biasa, yang kemudian mewarnai ilmu sosiologi Barat waktu itu. Atau kita lihat misalnya apa yang dilakukan oleh As-Sakhrastani, kemudian apa yang ditulis oleh Ibnu Hazm, menggambarkan beliau mewariskan legasi pada kita, legasi intelektual tentang Muqarraratul Adyan yang suatu luar biasa ya, Al-Milal yang ditulis oleh kedua intelektual kita ini, ulama besar pada saat itu. Mereka sungguh-sungguh merasa berkewajiban bahwa harus mengamalkan apa yang disabdakan oleh nabinya agar mereka memiliki sunnah-sunnah kebaikan baru atau tradisi-tradisi baru yang sebelumnya tidak dilakukan oleh para pengikut nabi yang lain. Atau misalnya dalam hal usul fiqh, bagaimana Imam Syafi'i kemudian menulis buku Ar-Risalah yang sangat luar biasa, yang memberikan cakrawala pemikiran yang runut, pemikiran yang
yang cerdas bagaimana kita berpikir secara sistemis, yang kemudian beliau menulis buku Ar-Risalah yang kita tahu bagaimana Ar-Risalah itu sebagai sebuah buku yang paling genial untuk usul fiqh. Dan kita lihat ada di Taj Mahal misalnya, itu inisiasi yang sangat luar biasa. Kehilangan inisiasi ini suatu saat akan menjadikan orang Muslim terus mengalami kemunduran sehingga mereka tidak confidence untuk tampil di publik dunia, karena mereka mengalami hambatan. Ada hambatan kultural, ada hambatan peradaban, ada hambatan ekonomi, sehingga mereka tidak lagi menjadi pemain panggung, tidak mampu memainkan orkestra yang indah, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk memainkan musiknya, tidak mampu melakukan ritmenya. Oleh sebab itulah kalau kita lihat pada saat ini ada kegalauan di tengah-tengah kita. Dan ini satu hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, ini akan mempengaruhi cara berpikir kita agar kita terus melakukan inisiasi, melakukan kreasi, membuka ladang-ladang tradisi baru, kebiasaan baru, sehingga kemudian umat Islam ini tidak dianggap sebagai umat yang mutakhallifun, umat yang terbelakang, umat yang terlambat, umat yang tidak mampu bertarung di panggung dunia yang besar ini. Padahal kita tahu bahwa umat Islam itu cukup sangat berjaya di zamannya, yang kemudian kita kadang-kala menjadi sangat romantis, mengalami romantisme yang akut tatkala kita hanya membanggakan masa lalu dan tidak membuat masa depan. Kita itu jangan pernah membangkitkan puing-puing masa lalu. Puing masa lalu ada sejarah kita, dan walaupun kita harus ada rasa bangga, tetapi kebanggaan yang overdosis terhadap masa lalu itu akan menjadi kita stuck dan terhenti untuk melakukan gerakan-gerakan masa depan. Kita ini menurut saya bisa berkesimpulan bahwa sabda Rasul yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah itu adalah spirit Rasul atau motivasi Rasul agar kita menjadi engineer of our future. Kita menjadi perekayasa masa depan kita, sehingga kemudian kita mewariskan legacy, ada legasi yang kita wariskan kepada anak-anak kita berkat sunnah hasanah yang lahir, hadir, muncul, kita wariskan dari pikiran-pikiran kita yang cemerlang dan kemudian hati kita yang jernih. Semoga Allah SWT membuka jalan terang bagi kita semua agar kita menjadi inisiator pewaris sunnah hasanah fil Islam. Dan kabar baiknya adalah selain kita dapat pahala dari apa yang kita lakukan, juga kita dapat pahala dari orang yang mengikuti kita melakukan apa yang pernah kita kerjakan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.